Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Monika dan rekan saya Erma Rahmawati dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam video ini kami akan menyampaikan materi mengenai distribusi kekayaan dalam pandangan makosid syariah. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah makosid syariah. Salah satu aspek yang menarik untuk dibicarakan yaitu distribusi pendapatan dan kekayaan dalam perekonomian. Kapitalisme dengan kebebasan individu mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun sebaliknya, hal tersebut menyebabkan ketimpangan dalam distribusi ekonomi, terutama kekayaan di masyarakat. Keuntungan hanya dirasakan oleh orang-orang yang memiliki modal, dan orang miskin makin menjadi objek eksploitasi. Sosialisme dengan konsep penyetaraan pendapatannya, ini juga tidak berhasil untuk menyelesaikan permasalahan distribusi kekayaan. Hanyalah menguntungkan golongan pemerintah saja. Kedua sistem ini dinyatakan gagal karena basisnya adalah sekularisme, di mana nilai-nilai agama itu tidak menjadi suatu landasan dalam sistem dan operasionalnya. Dalam Al-Quran, Islam telah menekankan tentang pentingnya distribusi kekayaan. Dalam surat Al-Hasr ayat 7, yang artinya, apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Maka, dalam ayat tersebut, tujuan distribusi kekayaan dalam Islam itu jadi sirkulasi kekayaan di antara manusia dengan adil. Hal ini berkenaan dengan pembahasan makosid syariah yang menjelaskan bahwa perintah Allah mengenai distribusi harta fa'i agar terjadinya keadilan dan kesejahteraan di masyarakat. Dalam ekonomi Islam, instrumen untuk penyetaraan distribusi itu terdapat dua bagian, yaitu institusi yang wajib, obligatory institution, dan sukarela, non-obligatory institution. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu terdapat beberapa wasilah distribusi kekayaan dalam Islam. Di antaranya yaitu profit dan loss sharing atau yang biasa disebut dengan PLS. Nah, prinsip profit dan loss sharing ini berhubungan dengan akad mudharabah dan musyarakah, di mana kedua akad kerjasama ini yaitu dikerjakan antara dua orang atau lebih dalam usaha untuk mencapai suatu keuntungan. Nah, di mana keuntungannya itu akan didistribusikan antara para pihak yang berkaitan. Nah, sedangkan ketika mendapati kerugian di akad mudharabah, maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan dalam akad musyarakah, kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu faraid atau warisan dan wasiat. Perintah warisan dan pembagiannya sangat jelas tertulis di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di mana hukum waris dalam Islam ini sangatlah komprehensif dibandingkan dengan sistem warisan yang lainnya. Nah, faraid adalah pemberian dalam bentuk kekayaan oleh seseorang kepada seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Adapun wasiat bertujuan untuk membantu seseorang dalam bentuk kekayaan yang di mana pihak tersebut bukan termasuk dalam kategori ahli waris. Selanjutnya yaitu hibah. Hibah adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan selama masa hidupnya. Bentuk instrumen ini dapat membantu manusia dalam meringankan beban hidupnya. Dan dengan hibah ini, maka nasib orang-orang yang memerlukan bantuan atau pertolongan akan dapat diwujudkan dengan adanya distribusi kekayaan melalui wasilah hibah ini. Kemudian selanjutnya yaitu ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di mana ziswaf ini merupakan instrumen utama untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat yang bersumber dari prinsip-prinsip Islam. Dan secara umum, instrumen-instrumen ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kehidupan yang terdapat atau terjadi di masyarakat. Makosid syariah dalam distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan bisa dilakukan dalam bentuk aktivitas komersial, tijari, dan aktivitas kebajikan, tabaru. Dalam aktivitas tijari itu direalisasikan dalam bentuk gaji atau insentif.
Dan untuk tabaruk itu direalisasikan dalam bentuk kebutuhan dan sarana yang diperlukan masyarakat. Tujuan khusus dari syariah terdiri dari 3 bagian, yaitu tujuan individu, keluarga, dan masyarakat. Tujuan pertama menjelaskan tentang pentingnya melaksanakan kebutuhan pada diri sendiri. Pendapatan yang diterimanya didistribusikan untuk kehidupannya. Adapun tujuan yang kedua berhubungan dengan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk memenuhi kelangsungan kehidupan keluarga dengan cara pemenuhan kebutuhan, hibah, warisan, dan wakaf ahli. Tujuan masyarakat direalisasikan dengan cara memberikan zakat, wakaf, infak, sedekah, dan pajak, sehingga kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat akan tercapai. Nah, adapun tujuan umum syariah dalam distribusi kekayaan adalah transfer kekayaan di antara manusia untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Tujuan umum syariah haruslah direalisasikan oleh pemerintah sebagai otoritas negara. Kesimpulannya, distribusi kekayaan dalam Islam memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, sarana atau wasilah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah itu memberikan bukti nyata bahwa Islam itu pro terhadap pembangunan ekonomi menuju keadilan dan kesejahteraan. Wasilah tersebut diantaranya yaitu profit dan loss sharing, PLS, wasiat, hibah warisan, dan liswah. Baik, sekian video tugas UAS dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.